Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fauzan Abiasa. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Semarang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. NIM saya 101 dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya di semester 3 di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang mengaruhi individu untuk berusaha mencapai tujuan tertentu di tempat kerja. Motivasi kerja berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan, dan tujuan individu yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Dalam teori-teori manajemen, motivasi sering dijelaskan menggunakan pendekatan seperti teori Maslow atau hierarki kebutuhan, atau teori Herzberg atau motivator, dan higienis faktor. Cara motivasi dapat mencapai kepuasan dalam bekerja yang pertama adalah ketertiban. Ketika seorang karyawan termotivasi untuk bekerja, mereka merasa lebih terlibat dalam tugas yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua adalah target. Motivasi mendorong individu untuk mencapai target yang telah ditentukan. Ketika target terpenuhi, karyawan merasa puas karena hasil kerja mereka dihargai. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan. Motivasi seringkali datang dari penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada pertumbuhan pribadi dan profesional. Motivasi juga dapat mempengaruhi keinginan karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Pada akhirnya, hal ini memberikan kepuasan karena mereka merasa lebih kompeten dan memiliki kesempatan untuk maju dalam karir. Kesimpulannya, motivasi sangat penting sebagai bahan bakar bagi karyawan untuk bekerja dengan baik. Pada akhirnya dapat mencapai kepuasan kerja melalui ketertiban, penghargaan, dan pencapaian target. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara seorang pemimpin membangun motivasi pada karyawan. Yang pertama, yaitu memberikan visi yang jelas. Pemimpin yang baik mampu mengomunikasikan visi organisasi secara jelas sehingga karyawan memahami tujuan besar yang ingin dicapai. Yang kedua, memberi penghargaan dan pengakuan. Pemimpin dapat memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka, baik berupa ucapan terima kasih, bonus, atau promosi jabatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif mendukung mereka membangun hubungan antar karyawan yang baik. Fasilitas kerja yang memadai dan budaya kerja yang sehat dapat memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras. Yang keempat, memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan. Pemimpin yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kemajuan pribadi dan profesional karyawan. Kelima, menjadi teladan. Pemimpin yang menunjukkan etos kerja yang baik, integritas dan komitmen, dan menginspirasi karyawan untuk melakukan hal yang sama. Mengapa pemimpin itu penting dalam manajemen? Yang pertama, untuk menggerakkan organisasi. Yang kedua, mengatasi hambatan. Ketiga, membangun budaya organisasi. Keempat, untuk mengambil keputusan. Kesimpulannya, kepemimpinan adalah elemen kunci dalam manajemen karena pemimpin memiliki peran untuk memotivasi karyawan, menggerakkan organisasi, dan membangun budaya kerja yang positif. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang baik di organisasi. Hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik, yang mungkin pertama adalah komunikasi yang buruk. Ketidakjelasan dalam komunikasi antara pemimpin dan karyawan dapat menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya motivasi. Kedua, kurangnya kepercayaan. Jika karyawan tidak mempercayai pemimpin, mereka cenderung tidak mengikuti arahan atau merasa tidak terlibat dalam organisasi. Yang ketiga, resistansi terhadap perubahan. Beberapa karyawan mungkin tidak menerima perubahan yang diinisiasi oleh pemimpin,
terutama jika perubahan tersebut dianggap mengancam posisi mereka. Keempat, keterbatasan sumber daya. Pemimpin mungkin tidak mampu menerapkan strategi kepemimpinan yang baik karena keterbatasan waktu, anggaran, atau fasilitas. Kelima, kurangnya keterampilan kepemimpinan. Pemimpin yang tidak memiliki keterampilan seperti pengambilan keputusan, komunikasi, atau manajemen konflik akan sulit memimpin dengan baik. Kriteria keberhasilan seorang pemimpin yaitu yang pertama, mencapai tujuan organisasi, kedua, kepuasan karyawan, ketiga, kemampuan mengatasi tantangan, keempat, inovasi dan perubahan positif. Kesimpulannya, pemimpin yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan keterampilan manajemen. Keberhasilan seseorang pemimpin diukur dari pencapaian tujuan, kepuasan tim, dan inovasi yang dihasilkan. Saya akan menambahkan sesuatu dalam video ini, yaitu adalah bagaimana cara kita menentukan bahwa bisnis itu berkembang atau tidak. Yang pertama, berkembang atau tidaknya etika bisnis dalam sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Penjelasannya yaitu sebagai contoh, yang pertama adalah pemimpin yang dianggap sebagai contoh. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang etis akan menjadi teladan bagi karyawan. Jika pemimpin menunjukkan integritas dan kejujuran, karyawan akan mengikuti nilai-nilai tersebut. Kedua, pengaruh pada budaya organisasi. Gaya kepemimpinan menentukan budaya organisasi. Pemimpin yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan menciptakan budaya etika bisnis yang kuat. Ketiga, pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang etis memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip moral, bukan hanya keuntungan finansial semata. Keempat, ada pengelolaan konflik. Pemimpin yang baik akan menangani konflik secara adil dan transparan, yang memperkuat etika bisnis dalam perusahaan. Kesimpulannya, baik atau tidaknya kepemimpinan atau berkembangnya perusahaan ditentukan oleh salah satu faktor utama dalam menentukan apakah etika bisnis akan berkembang di sebuah perusahaan. Pemimpin yang menunjukkan integritas, keadilan, dan transparansi dapat membangun fondasi etika bisnis yang kuat. Terakhir, saya akan menambahkan bagaimana penerapan etika profesi dapat meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama, yaitu adalah penerapan etika dulu dalam profesi dalam meningkatkan kualitas kerja. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Kedua, meningkatkan kedisiplinan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keempat, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan standar etika bisnis yang baik? Yang pertama, pelatihan etika secara berkala. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami pentingnya etika bisnis. Kedua, kebijakan dan regulasi yang jelas. Perusahaan perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai standar etika bisnis. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Secara rutin, mengawasi perilaku karyawan dan mengevaluasi apakah mereka mematuhi standar etika. Keempat, pemimpin yang menjadi teladan. Pemimpin harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan standar etika bisnis untuk menjadi contoh bagi karyawan. Kesimpulannya, penerapan etika profesi meningkatkan kualitas kerja melalui kepercayaan, kedisiplinan, dan produktivitas. Standar etika bisnis dapat dipertahankan dengan pelatihan, regulasi, dan kepemimpinan yang baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga cukup membantu teman-teman yang belum memahami materi yang saya berikan. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan